pada part sebelumnya, Yunwen memberikan ide untuk pergi bersama ke koalisi Southern Blade dan beberapa saat kemudian di koalisi Southern Blade terlihat banner dengan tulisan lawan dengan segenap kemampuan koalisi Southern Blade. Di antara bangunan koalisi Southern Blade terdengar seseorang tertawa sangat keras. Juga ada seorang yang sedang menyapu lapangan. Mendengar tawa yang berisik itu, pelayan koalisi Southern Blade, Song Chusu, bertanya, kenapa Annex jadi berisik sekali? Lalu tiba-tiba salah satu pelayan lainnya datang. Dia berkata, aku dengar ada pengunjung baru kali ini. Katanya ada orang yang lumayan penting di sana. Merespon itu, Song bertanya, masa iya? Siapa mereka? Menjawab pertanyaan Song, wanita bernama Noson itu berkata, aku dengar. Katanya dia itu penerus keluarga Namgong dan hebat. Juga ada pria berwajah tampan, tapi aku lupa namanya. Dia adalah orang yang akhir-akhir ini sering jadi omongan. Mendengar kalimat pria berwajah tampan membuat Song terkejut, lalu berkata, jangan-jangan Jetface Divine Dragon. Lalu kita dibawa ke pasar jalanan Wuchang. Ada Syokun di sana, memakai topeng. Dia mengeluh berkata, sialan, aku selalu saja ditinggalkan karena transfiguration art sialan itu. Aku tidak menguasainya. Tapi tiba-tiba, dia dibuat terkejut dengan suara teriakan yang bertanya, kenapa kau selalu mencoba menyelinap masuk? Mendengar teriakan itu, membuat Syokun bertanya-tanya. Ternyata itu adalah teriakan pelayan berkata, sialan, sudah 10 tahun aku bekerja jadi pelayan dan baru pertama kalinya aku bertemu pengemis keras kepala sepertimu. Dia berteriak kepada pengemis kecil yang jatuh di depannya, terbatuk-batuk tanpa bisa melawan. Melihat itu, Syokun menyilakan kedua tangannya, berdeham lalu berkata, sepertinya bukan aku saja yang ditinggalkan. Lalu pengemis kecil itu berteriak berkata, Tuan, aku tidak akan jadi pengemis selamanya. Siapa yang tahu, bisa saja aku jadi orang dengan status yang tinggi nantinya. Jadi tolong bermurah hati padaku sekali ini saja. Merespon itu dengan wajah yang datar. Pelayan itu berkata, sialan, ini bocah, anggap saja kau beruntung karena aku yang mengusirmu. Kalau yang menangkapmu itu general manager, kau pasti akan mati. Tapi tiba-tiba general manager muncul di belakangnya, lalu berkata, kau berani-beraninya bicara di belakangku. Mendengar itu, membuat pelayan itu terkejut, lalu menyebut general manager. Dia terbata-bata berkata, bukan itu maksudku. Tapi tiba-tiba wajahnya dipukul oleh general manager. Terlihat sangat kuat, membuat pria itu terkejut tapi hanya bisa terdiam. Setelah memukul wajah pelayan itu sampai mengeluarkan darah, general manager berkata, berani-beraninya kau jadi pemalas begini. Tapi tanpa bisa merespon, pelayan itu terbatuk. Lalu general manager melanjutkan, tidak hanya kau tidak bisa mengusir satu pengemis, kau bahkan sampai membuat keributan besar di depan tokoku. Aku sudah marah karena sedikit pengunjung yang datang akhir-akhir ini. Jadi kembali ke tempatmu dan bekerja dengan benar. Merespon itu, pelayan itu langsung berlari mengiyakan. Tapi tiba-tiba mangkuk pengemis kecil tadi melesat cepat ke depan wajah general manager. Membuat general manager itu bertanya-tanya dalam kepalanya. Lalu dia berkata,
Apa ini? Pengemis kecil itu sudah menaiki kotak dan menunduk di depan General Manager. Sembari menunduk, dia berteriak berkata, "Bahkan satu mangkuk nasi yang dingin saja sudah cukup untukku, Tuan. Saya akan sangat menghargainya kalau Anda bisa memberikan pengemis ini sedikit kebaikan." Melihat hal itu, Syokun sangat terkejut. Dia bergumam bertanya, "Apa-apaan pengemis itu? Dia sudah gila. Dia masih mencoba untuk mengemis di saat seperti sekarang." Dan merespon pengemis kecil itu, General Manager tersenyum sinis, lalu berkata, "Oh, itu saja yang kau mau. Kalau hanya begitu, tidak akan sulit bagiku." Lalu dia membuka mulutnya dan meludah di mangkuk pengemis kecil itu, lalu berkata, "Ambillah, itu makananmu." Mendengar itu, pengemis kecil itu melihat ke dalam mangkuknya, tapi dia hanya terdiam. Lalu General Manager berkata dengan wajah songongnya, "Dasar kau bajingan bodoh, daripada berada di bawah jembatan seperti pengemis biasanya, apa yang kau lakukan di sini?" Melihat hal itu, Syokun terdiam, lalu bergumam, dia bikin aku kesal, tapi aku tidak boleh ikut campur. Master memintaku untuk tidak membuat keributan." Lalu terlihat pengemis kecil itu menjadi sangat kesal. Menahan amarahnya, tubuhnya gemetar. Lalu dia berkata, "Tuan General Manager." Melihat hal itu, Syokun menjadi panik dan bergumam, "Pengemis muda, kau harus bisa menahan emosimu. Kalau kau emosi sekarang, kau akan dipukul sampai mati." Lalu General Manager yang mendengar kalimat yang keluar dari mulut pengemis kecil itu berkata, "Itulah makanya kau harus menghilang dari hadapanku secepatnya, atau kau masih butuh makan." Mendengar itu, pengemis kecil itu masih terlihat menahan marahnya. Tubuhnya gemetar, tapi tiba-tiba dia tersenyum lebar. Memegang tungku belakangnya, dia berkata, "Benar, Tuan, ini tidak cukup untuk mengisi perutku sama sekali. Jadi, bisakah Anda memberikan izin untuk melihat ke dalam tokomu sebentar, Tuan?" Merespon itu, General Manager menjadi sangat marah. Dia bertanya, "Apa yang kau bilang?" Sedangkan Syokun yang mendengar itu menjadi sangat terkejut bergumam, "Bocah sialan, bocah itu pengemis kelas 1." Lalu tiba-tiba General Manager itu mengangkat tangannya lalu berkata, "Dasar bocah bodoh." Dia mengatakan hal itu sembari menekan pundak bocah itu, lalu melanjutkan kalimatnya berkata, "Kau pasti ingin mencoba macam-macam denganku. Apakah kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Dasar bocah gila." Setelah mengatakan hal itu, General Manager memukul pipi bocah itu, meninggalkan efek pukulan yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, membuat bocah itu mengeluarkan darah dari hidungnya. Tapi saat darah bocah itu menempel di tangan General Manager, membuat General Manager terlihat risih, lalu berhenti memukul. Dia berdeham. Melihat ke tangannya, dia berkata, "Sialan, darah pengemis ini sangat menjijikkan." Sembari mengatakan hal itu, General Manager yang besar itu terlihat terengah-engah, lalu melanjutkan, "Pengemis rendahan ini menempelkan darahnya kepadaku." Setelah mengatakan kalimat itu, dia menjatuhkan bocah pengemis itu, membuat bocah itu tersungkur ke lantai, lalu terbatuk. Melihat bocah itu terjatuh, General Manager yang terengah-engah dengan nafasnya bertanya, "Sekarang, apakah kau mengerti apa yang kumaksud?" Setelah mengatakan hal itu,
Jenderal Manager memutar tubuhnya, lalu berkata, "Sialan, aku harus membersihkan ini secepatnya. Untung saja tidak ada darah di baju berhargaku." Dan saat dia akan melangkahkan kakinya, bajunya ditarik oleh pengemis kecil itu, membuat pria itu terkejut, lalu menoleh ke belakang ke arah pengemis kecil itu. Dan saat dia melihat ke arah pengemis kecil itu berkata, "Kau harus memberiku makan setelah mengajarku sampai seperti ini. Atau paling tidak, kasih aku sedikit uang. Bagaimana bisa kau meninggalkan aku setelah memukuliku?" Mendengar itu, General Manager mulai mengeluarkan senjatanya, lalu berkata, "Pengemis rendahan sialan, kau berani menyentuh bajuku dengan tangan kotormu." Lalu dia mengangkat senjatanya, mencoba menebas pengemis kecil itu. Dia berkata, "Bayar uang untuk mencuci bajuku dengan nyawamu." Melihat hal itu, Syokun merampas baju orang yang ada di sebelahnya, lalu berteriak berkata, "Izinkan aku meminjam ini sebentar." Dan General Manager mencoba menusukkan senjatanya ke arah bocah kecil itu, sembari berteriak berkata, "Mati kau." Melihat hal itu, Syokun yang sudah bergegas bergumam, "Kalau aku tutup topengku seperti ini, tidak akan ada yang mengenaliku. Jadi aku bukan Syokun yang selalu membuat masalah." Saat berlari maju, Syokun menyiapkan sesuatu dengan tangannya, lalu bergerak dengan sangat cepat, sembari berkata, "Heaven Destroyer Asura, Palm Training." Dia memukul General Manager, meninggalkan efek pukulan yang sangat dahsyat di perutnya, bahkan membuat pengemis kecil terkena efeknya. Mendapatkan pukulan dari Syokun, membuat General Manager terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu terjungkal menabrak dinding. Melihat hal itu, pengemis kecil tadi terkejut, lalu bertanya, "Apakah dia mati?" Menjawab itu, Syokun yang sudah menggendong bocah kecil itu berkata, "Dia belum mati, karena aku belum bisa mengontrol kekuatanku." Mendengar itu membuat bocah itu terkejut, sembari melirik ke arah Syokun. Syokun berkata, "Ayo lari terlebih dahulu." Dan tiba-tiba Syokun melompat-lompat ke atas bangunan yang tinggi, menjauh dengan cepat, meninggalkan suara bocah kecil itu yang berteriak ketakutan, meminta Syokun untuk berhenti. Sedangkan General Manager yang baru saja dipukul oleh Syokun terlihat pingsan menyandar di tembok yang hancur, membuat orang-orang yang menonton kejadian itu bertanya-tanya, apakah dia mati? Ada juga yang berkata, "Tolong seseorang periksa dia." Dan beberapa saat kemudian, General Manager itu berteriak, tiba-tiba terbangun. Lalu dia dibopong oleh seseorang. Orang itu bertanya, apakah dia baik-baik saja? Merespon pertanyaan itu, dia memaki. Lalu bertanya, kenapa para bajingan itu pergi? Merespon pertanyaan General Manager. Orang yang menolongnya memanggilnya General Manager Wang. Dia berkata, "Aku rasa lebih baik kau jangan bergerak terlebih dahulu." Tapi General Manager malah mengusir orang itu yang baru saja menolongnya, sekaligus mengancamnya akan membunuh orang itu. Setelah mengancam pria itu, General Manager yang terengah-engah memegang dadanya bergumam, "Aku pasti akan menangkap orang-orang sialan itu dan menguliti mereka hidup-hidup." Tapi tiba-tiba dia terbatuk dan berkata, "Aku harus memberi tahu koalisi Southern Blade terlebih dahulu." Tepat setelah dia mengatakan hal itu, dia dibuat terkejut oleh seseorang yang memegang pundaknya, dan tepat saat dia akan melirik ke belakang, pukulan yang sangat kuat terkena pipinya, meninggalkan efek pukulan yang dahsyat
sekaligus membuat pria itu terbatuk. Setelah pria itu jatuh pingsan lagi, seseorang yang memukulnya bergumam, "Dia akan tidak sadar untuk beberapa hari. Kita tidak bisa membuat keributan lagi." Dia adalah Shadow Monarch Begong Huanzu. Dia melanjutkan gumamannya, "Aku hanya lewat saja. Jadi aku memutuskan untuk melihat-lihat. Kenapa dia malah ikutan masalah orang lain? Karena kami tidak bisa mencapai tujuan hanya dengan kekejaman saja. Yang mulia pasti akan memaafkan Syokun untuk kali ini." Lalu tiba-tiba terdengar teriakan yang memanggil General Manager Wang. Teriakan itu bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba pingsan begitu? Bukankah aku sudah bilang, jangan bergerak?" Ternyata tidak ada yang bisa melihat Shadowless Monarch karena kekuatan shadownya.